dari itu, Bulia, nanti bisa lebih fleksibel saja. Apakah nanti mau penyampaian materi terlebih dahulu, kemudian baru tanya jawab, atau bisa juga sambil penyampaian materi, kemudian eh, jika ada yang perlu bertanya, kemudian nanti bisa sambil disanggah atau ada sesi tanya jawab di tengah-tengah penyampaian materi, mungkin bisa juga. Jadi kita jalan mengalir aja ya. Kita nggak usah terlampau tegang gitu ya. Males dia mau belajar lagi mama. Yang masih aktif ini siapa ini? Wihelmina Anggela. Namanya kok susah sekali. Tolong dinonaktifkan mikrofonnya. Bisa di ini per slide nggak, Rana? Coba diklik slide pertamanya. Oke lah, kalau gimana kalau kita sambil jalan aja ya Pak ya? Sambil jalan ya, sambil jalan ya. Silakan Bu Oke, Dia. baiklah. Adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas di sana atau bergema? Jelas. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih kepada Pak Amar atas undangannya yang sudah sudi dan bersedia mengundang saya untuk berbagi pengalaman dengan adik-adik yang ada di UIN Mataram pada hari ini. Nah, Pak Amar ini adalah kakak tingkat saya ya. Jadi beliau ini memang sangat luar biasa. Dulu juga terfavorit di antara kakak tingkat kami secara keilmuan beliau, apalagi bahasa Inggrisnya. Jadi wajar saja kalau memang beliau jadi dosen favorit bagi adik-adik semuanya di sini. Amin, amin. Ya. Baiklah, Adinda semuanya, kita tidak usah terlalu tegang, jadi kita belajarnya santai aja. Anggap saja di sini Ibu hanya sharing ya, jadi kita saling tukar pendapat nantinya. Mana tahu di sini juga ada yang sudah mengajar barangkali di sela-sela waktu perkuliahannya, atau mungkin yang punya keluarga yang mengajar di sekolah ya, mungkin pernah mendengar bagaimana cara mengajar anak usia dini di TK begitu. Baiklah Adinda semuanya. Pada slide pertama itu ada, bisa ya ini. Ada nama, kemudian dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dibaca ya. Kita masuk pada pertanyaan apa itu micro teaching, karena ini adalah materi perkuliahan dari Pak Amar dan perkuliahan mata kuliahnya micro teaching. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai keterampilan dasar mengajar atau yang saya ringkas dengan KDM, mungkin adik-adik ada yang ingin menjawab apa itu micro teaching. Nah, mengapa kita harus belajar micro teaching? Silahkan yang ingin menjawab. Boleh raise hand. Ya. Adik-adik silakan. Atau mungkin langsung mengaktifkan videonya ini, suaranya, dan silahkan sampaikan. Apa sih itu micro teaching? Kenapa sih kita harus belajar micro teaching gitu? Oh iya. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Saya dong Bapak izin. Masya Allah. Ya, Kak Maria ya? Mana wajahnya ini? Mana wajahnya Kak Maria? Kelihatan wajah. Gitu.
Oh iya, silakan Kak Ya, Maria. silakan suaranya. Nah, ya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dan Bapak yang sudah memberikan waktu. Bismillah, tadi mengenai apa sih micro teaching? Kan seperti yang kita ketahui, mikro itu berarti ranah yang kecil. Nah, sedangkan teaching itu berasal dari bahasa Inggris juga, yang berarti kayak guru atau seorang teacher atau pendidikan. Jadi, bisa diartikan micro teaching itu adalah ranah pendidikan atau ranah pengajaran yang kecil atau itu ranahnya belum meluas seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Luar biasa ya tanggapannya, sangat cepat sekali respeknya ya Pak Amar. Ayo siapa lagi yang ingin memberikan argumennya? Ibu Ada macet-macet lagi? ya sayang. Saya Ibu. Silahkan. Siapa ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Ayu Armitasari. Wah, Ini sebatas pengetahuan saya aja Ibu ya untuk micro teachingnya. Setelah saya mendapat pengajaran dari Pak Amar. Iya. Micro teaching itu adalah pembelajaran yang disederhanakan, yang dimana kenapa kita perlu belajar micro teaching, karena kita ini kan calon guru, jadi kita perlu melatih kemampuan kita sebelum kita mengajar di dunia pendidikan. Ya. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, benar sekali ya pendapatnya. Jadi sebenarnya pendapat adik-adik ini itu adalah pendapat yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi kita bersama menggunakan bahasa kita saja. Kalau dalam bahasa istilah atau dalam bahasa buku, itu bisa dibaca pada layar yang ditampilkan oleh temannya. Di sana itu pengertian micro teaching menurut Laughlin dan Moulton dalam Hasibuan. Nah, ini kan penjelasan secara teori. Tapi kalau secara ranah, ya, micro teaching itu adalah kegiatan atau teknik yang di dalamnya itu sebuah percontohan atau simulasi. Jadi kegiatan yang kita lakukan sebelum kita terjun ke lapangan yang sebenarnya. Jadi kita harus menguasai apa itu metode pembelajaran ya, kemudian kita harus menguasai strategi pembelajaran, lalu kita harus tahu teknik membuat RPP seperti apa saja kegiatan yang akan diberikan nanti kepada anak usia dini. Nah, di dalam micro teaching itulah kita belajar untuk menyampaikan ya. Jadi kita menggunakan media ya, menggunakan teman-teman di dalam kelas kita itu, dalam lingkup kecil itu sebagai percontohannya. Jadi micro teaching ini sebenarnya mempermudah kita semua, mempermudah adik-adik untuk mempraktikkan, untuk memperagakan kegiatan belajar mengajar yang ada, yang akan kita laksanakan di sekolah sesungguhnya. Oke, selanjutnya setelah pertanyaan mengapa kita perlu ini ya, apa itu micro teaching, lalu ada pertanyaan di bawahnya. Siapakah Anda? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapakah Anda saat ini? Mahasiswa, Bu. Mahasiswa, oke. Kedepannya, adik-adik ini akan menjadi apa? Guru. Calon guru. Pendidik atau guru. Iya. Pendidik guru. Mahasiswa atau untuk anak sendiri. Iya. Calon guru. Calon ibu. Kemudian calon ibu. Calon guru. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu ya. Pak Amar dengan juga nggak apa-apa ya Pak Amar ya. Iya. Jadi adik-adik ini adalah calon guru ya. Insya Allah semuanya akan menjadi pendidik anak bangsa yang kemudian adik-adik ini juga adalah calon ibu ya. Walaupun kita pada akhirnya nanti ya pada realitanya kita akan kembali ke rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya seperti kata pepatah lama, tapi pendidikan kita sebagai seorang pendidik ya, pendidik ilmu anak usia dini, ilmu itu sangat bermanfaat bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk keluarga kita saja, tapi untuk seluruh anak yang ada di negeri kita. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi.
Apa itu keterampilan dasar mengajar? Ada yang sudah tahu? Halo? Halo, Ya, silakan. jadi keterampilan dasar mengajar itu adalah bagaimana keterampilan kita atau fondasi kita ketika kita Ya, didapat. Gitu. keterampilan dalam membuka membuka pelajaran, Bu. Keterampilan dalam membuka pelajaran. Pelajaran atau menutup atau pelajaran gitu. Jadi ada apa saja di dalam keterampilan dasar mengajar itu? Yang pertama tadi kegiatan. Di sini nanti pelajaran. Pak Amar, saya pengen langsung praktek, boleh Pak Amar? Maksud saya Boleh. ya bagaimana adik-adik ini nanti memperagakan. Jadi kalian menyapa teman-teman, anggap saja mereka teman-teman anak TK ya. Siapa Pak ya? Iya, Bu. Siap, siap. Iya, Bu. Oke, jadi jangan malu-malu ya. Kalau jadi guru TK itu tidak boleh malu-malu. Malu-maluin nggak apa-apa. Yang penting bikin anak senang. Siap. Iya. Oke. Jadi keterampilan mengajar itu, keterampilan dasar itu adalah poin yang harus kita persiapkan, ya. Harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke dalam kelas. Ada 10 jenis nanti keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar ini nanti yang bisa Adinda pilih mau menggunakan keterampilan dasar yang mana ketika mengajarkan anak di TK. Nah, tapi inti daripada 10 jenis keterampilan dasar ini nantinya ada 3 kegiatan yang harus kita laksanakan. Nah, 3 kegiatan itu tersusun rapi di dalam apa? Sebelum kita masuk, sebelum kita mengajar, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pendidik? Materi ajar. Materi ajar. Metode RPP. Ya, Metode. Metode, apa lagi? Media pembelajaran ya. belajar. Kemudian materi yang diajarkan kepada anak. Yang terpenting adalah kesehatan mental seorang pendidik ya, performance seorang pendidik. Jadi seorang guru itu harus tampil menarik di depan anak-anaknya. Ya. Jadi ada sebuah kunci ketika kamu punya permasalahan di rumah, ini ketika Adinda nanti besok menjadi seorang pendidik ya, menjadi seorang guru, punya permasalahan di rumah, apapun itu permasalahannya, tinggalkan di depan pagar sekolah. Jangan pernah bawa permasalahan itu masuk melangkah ke dalam pagar sekolah, apalagi masuk ke dalam kelas yang kita ajar. Nah, ini tantangan menjadi seorang pendidik, ya. Masalah kita di luar, masalah kita di rumah, itu adalah urusan di luar. Ketika kita di sekolah, kita berkewajiban untuk mendidik anak, ya. Nah, memiliki wajah yang selalu ceria, itu poin yang penting juga. Ada di dalam slide saya. Coba Adinda menahan senyumnya selama 20 detik dari sekarang. Ayo, mana videonya? Diaktifkan. Tahan senyumnya selama 20 detik. Pak Amar boleh bantu hitung atau Pak Amar boleh ikut tersenyum juga. Silahkan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay, berhasil.
Lulus jadi guru TK ini. Ya, jadi adik-adik semuanya, menjadi seorang pendidik itu harus ceria, ya, apalagi pendidik anak usia dini. Harus selalu bahagia, karena yang kita ajarkan adalah anak, ya, anak yang memiliki jiwa yang lembut, anak yang memiliki sudut pandang yang masih melihat bahwasanya keputusan orang dewasa itu adalah keputusan yang mutlak bagi mereka. Ya, ini terkhusus bagi anak usia 2 sampai 6 tahun. Ya, keputusan heteronomos namanya. Ya, heteronomos itu adalah keputusan yang orang dewasa berikan, itu adalah keputusan mutlak bagi mereka, gitu. Jadi kita harus bisa bersikap lembut, ya, performance kita sebagai guru harus siap, tampil rapi. Nah, ini yang akan menarik perhatian anak ketika kita tampil dan duduk di depan mereka. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih untuk senyumnya tadi, sangat luar biasa dan cantik sekali Anda semuanya. Oke, sama-sama, Bu. Ya, Sama-sama, Ibu. sama-sama. Pada slide berikutnya, tadi sudah pendahuluan micro teaching, kemudian kita masuk pada apa saja komponen-komponen di dalam pembelajaran. Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pendidik? Tadi sudah dijawab ya, materi, kemudian menyesuaikan waktu ya, menyesuaikan isi RPP itu sesuai dengan tema-tema pembelajaran yang sudah diberikan, yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum K13 ya. Ada banyak sekali tema seperti tema rekreasi, tema Diri sendiri. tema diri sendiri ya. Banyak sekali tema-tema yang dijadikan untuk pembelajaran pada anak usia dini. Nah, itu sudah dibagi di dalam RKM, rencana kegiatan mingguan, yang sudah diatur di dalam kurikulum di masing-masing sekolah. Nah, jadi setiap guru hanya perlu menyiapkan perangkatnya, ya, menyiapkan media, apa saja kegiatan yang akan diberikan kepada anak. Kemudian, biasanya nih, kalau dulu ketika Ibu masih menjadi seorang guru TK, dulu pengalaman Ibu mengajar di kelas KB setahun, di kelas A 1 tahun, di kelas B 1 tahun. Jadi ada banyak sekali ini ya, macam-macam tingkah anak-anak itu yang unik gitu. Di kelas KB lain lagi cara penanganannya. Di kelas A berbeda juga, di kelas B juga berbeda. Karena mereka masing-masing memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Nah, jadi adik-adik semuanya, yang harus dipersiapkan seorang guru itu tadi performance ya, di dalam micro teaching, komponen pembelajaran yang dipersiapkan. Lalu performance guru. Nah, kemudian mengelola interaksi pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana cara guru harus mengelola interaksi pembelajaran di dalam kelas? Ayo, siapa yang bisa menjawab ini? Dengan tanya jawab. Ya, silakan. Bagaimana cara guru mengelola interaksi pembelajaran di dalam kelas supaya pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan. Nah, kita ini silakan visualisasikan atau mungkin pernah mendapatkan materi-materi dari dosen sebelumnya, silakan dijawab. Salah satunya dengan menguasai variasi stimulus mungkin, Bu. Oke, apa itu variasi stimulus? Silakan. Boleh diberikan contoh sama Ibu? Halo? Suaranya hilang Pak Amar ya? Lagi berpikir mungkin, Bu. Oh, lagi berpikir. Oh, malah keluar Desi itu.
Ini Nursehan ini. Apa Nah, yang mau silakan. disampaikan Nursehan? Ibu nggak makan orang kok, masa keluar? Oh, jaringan mungkin ya. Ayo, monggo. Visualisasikan saja. Ini ada adik-adik yang sudah mengajar mungkin di sini? Ada, Bu. Iya, ada, Bu. Ada? Iya, Bu. Nah, yang sudah mengajar coba, apa yang akan adik lakukan ketika masuk ke dalam kelas? Bagaimana interaksi pembelajarannya dengan anak didiknya seperti apa? Siapa yang sudah mengajar? Saya, Yang Bu. sudah mengajar mungkin boleh raise hand. Mengajar kayak cuma abal-abal sih, Pak. Belum Bantu-bantu Iya, aja. enggak apa-apa. masuk. Namanya juga belajar. Ayo Nursehan, apa pengalamannya? Jadi kalau masalah mengelola interaksi di dalam kelas, biasanya kita itu lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ke anak. Sarapan dulu, terus siapa yang pakein baju di rumah? Oh, ada anaknya ikut belajar juga. Aduh, adiknya ikut belajar juga tuh. Nggak apa-apa. Iya, jadi tadi salah satunya adalah kita bertanya kepada anak, ya, itu salah satunya. Jadi bagaimana kita mengelola interaksi pembelajaran di dalam kelas? Salah satunya adalah dengan bertanya kepada anak. Kita membuka obrolan dengan anak. Tadi pagi kakak sudah minum susu. Nah, itu kan bisa memancing semangat anak ya. Kita bisa menstimulus anak dengan berbagai macam pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah untuk membuat anak merasa bersemangat. Kemudian kita tanya apa kegiatan dia, tadi bangun jam berapa, ya. Kalau misalnya nih ada yang murung, kenapa kakak murung, ada apa? Nah, atau sebelum dia masuk ke dalam kelas, biasanya ada orang tua yang sudah menyampaikan kepada gurunya, Bunda, tadi si kakak di rumah nggak mau sekolah. Nah, nanti bundanya akan menceritakan, nanti di dalam kelas, ustazahnya atau gurunya akan mencoba untuk mencari cara memancing anak supaya bercerita. Ada apa dia di rumah, mengapa dia murung, dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada bagaimana guru menjalin komunikasi kepada anak, bagaimana guru untuk masuk dan berinteraksi secara langsung dengan anak dari hati ke hati. Nah, ini juga perlu diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Boleh lanjut pada slide berikutnya, slide yang ke-16 barangkali ya. Nah, komponen penting tentang keterampilan dasar mengajar, di sini Ibu membaginya pada 3 tahapan, ya, pada 3 bentuk. Yang pertama di dalamnya adalah proses belajar mengajar. Yang kedua, adanya pendidik dan juga peserta didik. Dan yang ketiga, pendidik wajib menguasai materi dan metodologi pengajaran ya, atau menguasai metode, menguasai strategi dan lain sebagainya, hal-hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini adalah 3 poin penting. Nah, proses pembelajaran itu apa? Kita sama-sama sudah ketahui, proses pembelajaran ini melibatkan 2 komponen. Ya, 2 komponen itu adalah ada peserta didik dan ada pendidik. Lalu dalam kegiatan itu, proses pembelajaran, ya, lingkungan yang dihadirkan, aktivitas belajar peserta didik, itu harus mampu mensupport, ya, mendukung. Lingkungan belajarnya harus diperhatikan juga. Apakah sehat untuk anak? Apakah sudah rapi? Sebelum anak masuk ke kelas, apakah kelas sudah bersih? Ya, kemudian apakah tatanan alat permainan edukatifnya sudah sesuai dengan tempatnya? Atau misalnya di dalam kelas itu ada area ya, ada sudut ya, atau sentra
kembali kepada sekolahnya masing-masing menggunakan model pembelajaran apa. Misalnya pembelajaran model sentra. Apakah di sentra balok sudah rapi baloknya? Karena nanti anak akan masuk ke sana. Apakah di sentra alam sudah tersedia semua bahan, ya, semua alat-alat media yang akan digunakan saat pembelajaran inti nanti. Nah, semua itu harus diperhatikan oleh guru. Nah, kemudian seorang pendidik anak usia dini itu harus sesuai dengan kualifikasinya, ya, harus sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan kompetensinya. Nah, siapa yang tahu di sini ada berapa kompetensi dasar seorang pendidik itu? 4. Apa saja? Boleh disebutkan? Kalau nggak Kompetensi pedagogi, kepribadian, dan pendidikan. Ayo, nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Silakan disebutkan, kita sambil mengulang pembelajaran yang sebelumnya. Ada berapa? Ada 4 kompetensi tadi ya. Yang pertama, kompetensi pedagogik, pedagogi. Pedagogik, sosial, dan Kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi akademik. Oke, kalau kompetensi pedagogik ya atau kompetensi pendidik, artinya keilmuan yang dimiliki oleh seorang pendidik, ya. Artinya dia mengerti bagaimana tentang anak usia dini itu, dia memahami secara menyeluruh tentang pendidikan anak usia dini. Kompetensi sosial, ya, bagaimana nanti dia bersikap, bagaimana dia berinteraksi dengan anak, bagaimana dia menjalin komunikasi dengan lingkungan di sekitarnya, dengan semua rekan-rekan sejawatnya. Nah, karena apa? Semua itu akan menjadi sudut perhatian oleh anak. Bagaimana interaksi kita dengan teman sejawat kita, dengan sesama guru, anak akan mencontoh. Jadi, berikan contoh yang baik. Kemudian ada kompetensi profesional atau kompetensi akademik. Dan yang terakhir tadi, kompetensi satu lagi? kepribadian atau personal. Personal atau kepribadian. Ya. Nah, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan ini memang sudah harus include dalam kepribadian kita sebagai seorang pendidik. Apalagi adik-adik semua besok akan menjadi guru TK. Ingat ya, kalau di luar negeri sana, yang jadi guru TK itu adalah dokter ya Pak Amar ya. Dokter mereka ya. Kemudian kalau di Lombok bagaimana Pak Amar untuk guru TK-nya? Mungkin apakah sama dengan yang di daerah saya gitu? Apakah kualifikasi pendidikannya masih mereka tidak mengutamakan pendidik S1 PAUD atau mungkin mereka kualifikasi pendidiknya masih S1 tapi beda ininya? Kalau fakta yang kita temukan ya, masih banyak juga yang lulusan SMA. Oh gitu. Jadi tidak semua. Lulusan S1 pun masih ada yang lulusan S1 dari prodi-prodi yang lain. Tetapi sekarang kelihatannya sudah mulai banyak yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Jadi banyak juga guru-guru PAUD itu sekarang yang sedang melanjutkan studi baik di UT ataupun di kampus. Alhamdulillah. Artinya sudah halo? Karena barangkali juga ada ketentuan dosen kalau saya tidak salah. Sehingga banyak guru-guru ini sekarang yang sedang melanjutkan studi yang linear dengan bidang studi yang diajarkan. Oke. Iya, terima kasih Pak Amar. Jadi sebenarnya ini adalah permasalahan yang memang sudah umum ya Pak Amar ya. Tidak hanya di tempat Pak Amar, di tempat kami juga demikian. Apalagi di kampung saya, di Tembilahan itu juga begitu. Dan juga ketika saya mencoba berinteraksi dengan adik-adik yang di Kepaudan, mereka juga menceritakan polemiknya demikian ya. Kondisi di tempat mereka yang jadi guru itu masih banyak yang guru yang tamat SMA gitu. Tapi bagaimana memotivasi mereka supaya mereka tumbuh kesadaran dan mau melanjutkan studi.
Karena apa? Menjadi guru PAUD ini ya yang kita ketahui bersama, kita menanamkan nilai-nilai karakter, kita harus tahu bagaimana perkembangan jiwa anak juga. Kita harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak, dan itu semua tidak bisa kita dapatkan begitu saja tanpa kita menuntut ilmunya gitu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oh ya, di sini ada anak PAUD usia 2 sampai 4 tahun untuk kelas KB ya, ini kelas kelompok bermain. Kemudian kelas A 4 sampai 5 tahun dan kelas B 5 sampai 6 tahun. Nah, ini sudah ada pembagian porsi-porsinya di masing-masing kelas. Kalau kelas KB itu biasanya proses pembelajaran mereka dari pagi jam 7.30 sampai jam 10 pagi saja. Nah, nanti di dalam kegiatan pembelajarannya disusun ada program mereka bercerita, berkisah ya. Nanti gurunya pura-pura tidur. Nah, kalau jadi guru KB ini, kalian harus siap-siap jadi anak bayi juga ya. Anak itu kalau kita suruh tidur, mereka nggak mau tidur. Kalau kita nggak tidur juga. Jadi, pengalaman-pengalaman yang seperti ini, yang unik-unik ini hanya akan didapatkan ketika kita mengajar TK, mengajar KB. Nggak dapat kita di SD yang seperti ini, ya. Dan cara kita mengatasi anak KB dengan anak kelas A juga kelas B itu berbeda-beda. Nanti akan kita temukan anak-anak yang tantrum, ya, anak-anak yang hiperaktif dan lain sebagainya, itu juga kita tangani dengan cara yang berbeda. Nah, itulah mengapa kita sebagai guru harus bisa menguasai berbagai macam teknik ya, harus menguasai juga segala sesuatu keilmuan tentang kepaudan ini. Bagaimana anak, seperti apa anak, ya, itu harus dikuasai. Kita lanjut. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Tadi sudah dijawab ya. Nah, kita masuk pada jenis-jenisnya. Di dalam keterampilan dasar mengajar itu terdapat dua hal yang menjadi perhatian. Di situ bisa dibaca apa yang diajarkan, what to teach, ya, dan how to teach, dan bagaimana cara mengajar. Apa yang kita ajarkan kepada anak itu artinya adalah materi atau bahan ajar yang akan kita berikan kepada anak itu harus sesuai dengan program-program yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum, sesuai dengan tema-tema pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, KDM ini akan sangat bermanfaat di dalam how to teach. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan, bagaimana cara kita mengolah kelas, bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak. Lanjut pada slide berikutnya. Jenis-jenis KDM. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada berbagai macam menurut pendapat ini ya, pendapat PPL, guru-guru PPL, Universitas UPG ini. Kemudian ada pendapat dari Partnership of Advance, di sini ada 6 jenis KDM menurut PES. Kemudian yang ketiga, cuma 2 saja yang saya tampilkan di sana. Bisa dibuka pada bagian proses. Ya, proses ini. Nah, di dalam proses ini ada keterampilan pertama, keterampilan membuka kelas. Nah, pada keterampilan membuka kelas ini, mempersiapkan anak didik secara fisik dan psikis. Ada yang mau menanggapi apa itu mempersiapkan anak didik secara fisik dan psikis? Silahkan menjawab. Silahkan, siapa nih yang tunjuk tangan tadi? Saya, Ibu. Monggo, Ana.
Mungkin paginya itu diajak olahraga Ibu biasanya kalau di KB. KB, ya. Kalau di kelas A, Eh, Setahu saya kemarin observasi kita biasanya ngelihatnya anak-anak itu sebelum masuk kelas diajak olahraga dulu Bu di tamannya. oke, diajak olahraga. Yang lain ada yang mau menjawab? Ini secara fisik ya. Secara fisik tadi udah dijawab oleh Rana untuk mengajak anak berolahraga. Ada lagi yang lain? Silahkan. Apa sih yang harus Berdoa Bu. berdoa? Apalagi? Menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sebelum masuk kelas. Membaca ayat. Membaca ayat sebelum masuk kelas. Apalagi? Bernyanyi, Bu. Bernyanyi. Nanti kelas ini jangan lupa bernyanyi ya. Saya mau dipraktikkan loh. Apalagi? Ice breaking Ibu. Ice breaking, ya. Ice breakingnya tentu luar biasa di sini Pak Amar ya. Boleh kita praktikkan juga Pak Amar? Boleh, boleh. Nanti siapa ini yang ketua ice breaking ini? Iya. Ada lagi yang harus diberikan Menjaga dalam kebersihan. kegiatan membuka kelas itu? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam kegiatan dasar mengajar ini. Apa yang diajarkannya yaitu materi, penguasaan materi disesuaikan dengan tema. Tapi how to teach, bagaimana cara guru mengajar, bagaimana cara guru memberikan itu semua ya, pada kegiatan pembuka. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kelas, biasanya anak kita ajak untuk baris berbaris dahulu. Nah, dalam kegiatan baris berbaris itu, kalau anak diajak untuk berbaris aja, kira-kira mau nggak? Enggak Bu. Enggak mau. Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang mau, ada Kadang yang mau. enggak. Terus gimana loh cara dia supaya mau? Menarik perhatiannya, Bu. Gimana caranya? Kayak memberikan kesan, Buat permainan. Hati Mengarahkan dia ini ya, kita masuk sekolah untuk anak TK itu 7.30 masuk kelas ya. Jadi jam 7 anak sudah harus sampai di pintu gerbang. Apa biasa yang dilakukan oleh seorang guru? Menyambut kedatangan mereka, Bu. Oke, menyambut kedatangan anak. Memeluknya, menciumnya, mentos ya. Salaman. Salaman, iya. Jadi ada berbagai macam karakter. Jadi guru ketika pertama kali pukul 7 itu bahkan guru TK ini sangat teladan Pak Amar ya. Saya sangat apresiasi sekali dengan pendidik TK ini. Kenapa? Karena mereka itu dari hati loh, dari hati mengajarkan anak itu. Karena saya mengalami dulu ya, bagaimana kita ketika melihat anak itu, orang tuanya nggak benar-benar mengurus dia dari rumah, sedih hati rasanya. Tapi ketika di sekolah, bagaimana kita memberikan perhatian penuh dengan dia. Ingat ya, Anda tidak boleh pilih kasih. Jangan nanti begitu melihat anak yang baby face ya, itu seneng dideketin, tapi melihat anak yang sakinya kurang terurus, kurang terawat oleh orang tuanya, kita jadi pilih kasih, tidak boleh. Jadi guru TK harus adil. Ya, ingat ya pesan saya. Ibu, insya Karena Allah. saya dulu menemukan salah satu rekan saya yang kalau nengok anak yang seperti itu dia nggak mau meluk. Padahal anak itu sama. Mereka punya kebutuhan esensial. Ya, kebutuhan esensial pada anak itu kan terbagi kepada 4. Salah satunya adalah rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, kebutuhan psikologis juga. Anak ingin disayangi, anak ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, ini adalah kebutuhan yang memang kebutuhan dasar. Ya, esensial itu kan kebutuhan dasar yang ingin diperoleh oleh setiap anak. Bahkan kita pun mahasiswa memiliki kebutuhan ingin dihargai ya.
ingin dihormati, ingin diberikan rasa sayang, cinta oleh keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang pertama adalah menyambut anak. Itu kegiatan pertama. Jadi guru berdiri di depan pagar, menyambut anak, menyambut kedatangan anak dengan melemparkan pertanyaan atau mengucapkan salam. Assalamualaikum kakak. Caranya seperti apa? Apakah gurunya berdiri atau gurunya mensejajarkan tubuh dengan anak? Mensejajarkan tubuh dengan anak. Matanya gimana? Mata guru harus kemana? Harus menuju kepada anak. Harus sama kekayaan Ibu. Harus memancarkan kebahagiaan. Ya. Senyum. Rasa kasih sayang. Senyum. Ya. Ingat tadi kunci bersama apa? Kalau Adinda punya masalah, tinggalkan permasalahannya di mana? Di gerbang. Gerbang depan. Di pagar ya. Kalau perlu Ya, bungkus pakai plastik dulu. Ya. Nanti diambil setelah pulang. Jangan sampai diambil ingat sama itu ya. Bapak Gojek nanti kalau disimpan di pagar. Iya. Lokasian Pak Gojeknya. Dibawa lari nanti perasaannya. Itu bahaya Pak Amar. Jadi energi negatif bagi Pak Gojek nanti. Iya, Dinda semua. Jadi sikap kita ketika berhadapan dengan anak didik, menyambut mereka di depan pintu pagar, itu berjejer guru-gurunya. Jadi nanti di sekolah itu mungkin ini bisa diterapkan ya, atau mungkin Adinda nanti ketika PPL yang di sekolahnya belum ada menerapkan hal itu, mungkin barangkali seperti ini. Saking sibuknya guru-gurunya, sehingga mereka tidak mempersiapkan diri untuk menyambut anak di depan pagar, atau mereka hanya sekedar menyambut anak di depan pintu. Jadi bagaimana nanti adik-adik ketika PPL membuat sebuah pembaharuan, ya, memberikan masukan, Bu, bagaimana kalau kami menyambut adik-adik yang datang ke sekolah, menyambut mereka, menjemput mereka kepada orang tuanya dari Hondanya, gitu kan, mengajak anaknya untuk masuk ke sekolah supaya orang tuanya cukup mengantar sampai di pagar saja, tidak perlu orang tuanya ikut ke dalam ruangan kelas, apalagi duduk di dalam ruangan kelas. Nah, ini menjadi poin pertama ketika proses pembelajaran. Kenapa? Kalau orang tua sudah ikut masuk ke dalam ruangan kelas, itu akan mengganggu proses pembelajaran, ya. Karena anak pecah fokus satu, anak akan mencari perhatian orang tuanya, sehingga guru akan kelimpungan dan kebingungan. Kadang diabaikan gurunya, Bu. Kadang diabaikan, benar, ya. Atau bahkan ada anak yang tantrum nih, yang berani, dia tidak segan-segan memukul ibunya di dalam ruangan di hadapan gurunya. Nah, nanti bagaimana ini cara kita sebagai seorang pendidik yang bisa menarik perhatian anak tadi? Nah, disinilah peran adik-adik semua. Mensejajarkan mata ketika berhadapan dengan anak, badan dibungkukkan, atau kalau perlu kita jongkok, ya, atau kita menunduk merendahkan badan, kita menundukkan badan kita ketika kita berdiri kan, kita tundukkan. Halo sayang Bunda, apa kabar? Bagaimana hari ini? Sudah minum susu? Atau pertanyaan yang lain sebagainya. Atau mengucapkan salam, Assalamualaikum kakak, Assalamualaikum abang. Nah, begitu. Jadi keluarkanlah. Maaf ya Pak Amar, saya totalitas ini kayaknya. Nostalgia ya. Iya, nostalgia soalnya gini ya. Ketika saya mengajar itu, apalagi di TKKB dulu kan Pak, aduh gemes-gemes anaknya. Lucu-lucu, apalagi ketika, dan sampai sekarang masih berkomunikasi baik dengan beberapa wali murid, bahkan ketika mereka senang menyapa di Facebook, ya, itu adalah suatu kesenangan bagi kita, ya. Gimana ya, kita senang karena orang tua itu senang ketika anaknya kita didik, apalagi ustazah, anaknya si kakak nggak mau ngaji di rumah, dia cuma mau ngaji sama ustazah. Oh iya, kakak kok begitu. Nah, jadi kita ngasih nasihat kepada anak. Jadi setiap permasalahan yang disampaikan oleh orang tua di pintu gerbang itu kita ambil aja. Kita tampung, nanti di dalam kelas
Kita ajak anak berbicara dari hati ke hati, kita bujuk dia supaya dia mau berubah. Nah, itu adalah kesempatan luar biasa. Pokoknya kalau Adinda jadi guru TK harus semangat ya. Satu lagi, awet muda. Bukan Pak Amar aja yang awet muda di sini ya, karena melihat mahasiswanya cantik-cantik. Iya. Oke, itu ya. Kita lanjut ke kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua adalah di sini menutup, keterampilan dasar menutup. Nah, pada keterampilan dasar menutup ini adalah bagaimana guru memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran. Misalnya ketika di dalam kelas yang dipelajari adalah mengenai tema diri sendiri. Apa yang dihadirkan dalam kegiatan tema diri sendiri? Silakan. Yang Adinda ketahui. Biasanya proses pembelajaran di kelas. Keluarga. Anggota keluarga. Tema diri sendiri, sayang. Dan sendiri. Anggota tubuh. Anggota tubuh. Kebutuhanku. Kayak Anggota tubuh. Ya. Identitasku. Identitasku ya. Identitas. Di sini sudah buat RPP Pak Amar ya, mereka. Adinda sudah belajar buat RPP ya, atau masih proses? Sudah, Bu. Oh, sudah kan? Oh Iya, ya, sudah. tentu Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Iya, tentu sudah tahu ya apa saja yang menjadi bagian-bagian atau tema-tema pembelajaran. Saya juga ini karena flashback aja ya yang saya ingat. Nah, satu lagi guru harus pintar menggambar. Ya, guru TK harus pintar menggambar loh. Nanti disuruh membuatkan tema diri sendiri, buat gambarnya. Daripada kita beli ya, atau kita beli patungnya, itu kan membutuhkan biaya. Tapi kalau kita bisa menghemat, kenapa tidak? Nah, jadi kalian harus punya kelebihan skill menggambar, contohnya menggambar tangan dan lain sebagainya. Nah, misalnya itu. Jadi tadi yang kedua membuat kesimpulan. Contohnya begini, anak bunda atau anak ustazah, tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Nah, begitu. Tentang apa ya bunda? Katanya mungkin dia bisa bertanya lagi. Ada yang menjawab nanti tentang diri sendiri atau tentang badanku, ada kaki, tangan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mampu menyimpulkan. Jadi pelajaran itu, pada hari itu bisa ditangkap dan diterima anak dengan baik. Dan terjadi komunikasi, terjadi feedback. Lalu kita bisa memasukkan tema pembelajaran hari ini dengan pembelajaran esok hari. Kita bisa memberi penugasan kepada anak, seperti memberikan gambar ya untuk diwarnai di rumah. Ya, ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Atau ketika proses pembelajaran pada kegiatan inti tadi, ada anak yang menggambar. Contohnya pada kegiatan kegiatan kelompok kecil ya. Jadi dengan satu tema dibagi menjadi 4 kegiatan. Ada yang menggambar, ada yang berhitung di sana, kemudian ada yang berhitung itu kita suruh berhitung berapa banyak jumlah jari, tapi sesuai dengan tema pembelajaran pada hari itu. Jadi ini kembali lagi kepada keterampilan, kembali lagi kepada media pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru, media-medianya. Nah, yang ketiga adalah keterampilan dasar menjelaskan. Nah, ini bisa kita lihat apa saja keterampilan dasar dalam menjelaskan itu adalah guru merencanakan model pembelajarannya. Ya, guru bisa memberikan contoh, menjelaskan poin-poin penting yang harus disampaikan kepada anak. Kemudian memberikan tekanan pada penjelasan itu, apa yang menjadi poin pentingnya, dan mengadakan feedback, ya. Jadi harus ada di sana itu kemampuan guru untuk menekankan sebuah tema sehingga anak bisa menangkap pembelajaran yang diberikan di hari itu.
Kemudian yang keempat, keterampilan dasar bertanya. Nah, keterampilan dasar bertanya ini bisa dimulai dengan yang sudah Ibu contohkan di awal tadi ya. Seperti bertanya, kakak sudah makan, atau kakak tadi sarapan apa, kakak sudah minum susu, atau siapa yang tadi pagi minum susu, nah, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Karena kita berbicara pada lingkup tataran kita adalah pendidikan anak usia dini, jadi harus disesuaikan juga. Kalau di SD tentu pertanyaannya terkait dengan pelajaran ya, untuk di awal pembuka pembelajaran tentu lain lagi yang kita berikan pada anak SD. Nah, kemudian penguatan. Penguatan ini bisa diberikan oleh guru itu berupa motivasi, perhatian secara verbal. Ya, secara verbal adalah melalui kata-kata. Ya, non verbal juga bisa melalui sikap, melalui perhatian. Jadi penguatan-penguatan ini penting diberikan kepada anak usia dini. Nah, tujuan penguatan ini adalah memberikan motivasi kepada anak supaya anak lebih aktif dalam proses pembelajaran. Itu pentingnya diberikan keterampilan dasar penguatan. Nah, kita lanjut pada poin berikutnya. Di sini adalah media ya, yang keenam. Di sini media kita ketahui bersama ada berapa media yang biasa diketahui? Tiga. Ada tiga, Ya. Bu. Media visual, audio visual. Media audio. Media apa sih media visual itu? Yang bisa dilihat. Gambar-gambar. Seperti gambar. Media yang dapat Sebelum dilihat. kita masuk dalam media itu, pengertian media pengajaran itu apa ya? Boleh kita saling ulang ya? Yang dipraktik. Alat untuk untuk mengajar atau Coba satu orang rame Pak Amar yang mau menjawab, semangat sekali ya Dinda ini semuanya. Mungkin Ibu minta satu orang yang fokus. Siapa tadi ya? Wardatul Jannah ya, silakan. Apa itu pengertian media pengajaran atau media pembelajaran? Media pembelajaran adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari guru ke peserta didik. Alat ya. Oke, yang lain? Oke, silahkan yang lain. Media untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Itu media pembelajaran. Oke. Jadi di sini kita sepakati media itu alat ya? Ya, Ibu. Bu. Kamar? Ya, Bu. Oke, sepakat ya, media itu alat ya. Alat yang digunakan sebagai media untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya alat ini sebagai sebagai perantara yang diberikan oleh guru kepada anak agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, bisa mudah terlaksana. Jadi pada poin ini, media ini terbagi kepada 3, Ibu bagi di sana, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Nah, kita masuk pada keterampilan mengelola kelas. Jadi kalau untuk media visual, media audio ini, dan media audiovisual ini, Ananda tentu sudah tahu ya, yang visual itu lebih fokus ke apa ya. Kemudian yang audio itu fokusnya kemana, audio visual fokusnya kemana gitu ya. Jadi
ini bisa dijadikan sebagai alat untuk kegiatan micro teaching nantinya. Itu lanjut pada kegiatan mengelola kelas. Nah, apa saja di sini yang dimasuk dalam kegiatan mengelola kelas? Yang pertama, keterampilan yang bertujuan menciptakan atau memelihara kegiatan belajar dan mengajar dengan kondisi yang optimal. Nah, apa itu ya kira-kira? Dengan kondisi yang optimal itu, bagaimana sih cara guru bisa menciptakan dan memelihara kegiatan belajar mengajar itu agar selalu optimal? Apa ya yang akan dilakukan oleh seorang guru? Misalnya di kelas KB atau kelas A atau kelas B, biasanya bagaimana? Setelah mereka terlihat bosan, diajak untuk bernyanyi, mungkin mengulang nyanyian-nyanyian yang kemarin yang sudah diajarkan. Iya. Kalau begitu boleh dong ya di kelas ini ice breaking dulu kita nyanyi-nyanyi. Pak Amar boleh Pak Amar? Iya, Bu. Oke, siapa yang mimpin ice breakingnya nih? Jari kanan. Silakan. Siapa yang mimpin ice breaking ini? Ice breaking 5 jari kanan itu yang hitung itu. Nah, gimana? Pakai musik, pakai lagu. Lagu, Bu. Iya. Iya, Bu. Suara Pak Amar tak kedengaran, Pak Amar. Pak Amar lagi keluar masuk rupanya, Bu. Lagi sinyal. Itu suara Bapak nggak kedengaran loh. Ya, kayaknya nggak masuk deh, Bu. Keluar masuk. Iya. Oh, sinyal Bapak mungkin katanya ya. Tinggi sinyal. Oh iya, betul. Belum. Saya nggak tahu ini. Sinyalnya nggak tahu ya. Kok keluar masuk saya dari tadi. Iya. Tapi ini suara saya di Pak Amar putus-putus. Di adik-adik semua udah bagaimana? kedengeran ini? Baik, Bu. Udah Baik, suara Pak Amar udah kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Saya sudah aktifkan mikrofonnya ini kok udah kedengeran ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Oh, langsung ditahunin dia. Iya, silahkan kita mau nyanyi-nyanyi loh Pak Amar. Siapa yang mau memimpin lagu 5 jari kanan? Mangga. Siapa, Bu? Ayo siapa aja di sini? Mulainya, Bu. Yang mau memimpin lagu. Soalnya tadi itu pertanyaannya bagaimana dalam mengelola kelas. Ayo Sehan. Nah, silahkan. Supaya pembelajaran ini tetap optimal. Ya. Saya khawatir. Nursehan. Tadi saya ngomong terus kan. Ya, yang dari tadi aktif mikrofonnya, ayo dipimpin teman-temannya. Tapi Bapak suara kita cempreng. Enggak apa-apa, Ayo udah nyanyi. Yang penting anak-anaknya bahagia. Nggak apa-apa. Kalau nunggu suaranya bagus nanti nggak jadi guru-guru PAUD nanti sih deh. Dong jadi penyanyi nanti ya? Iya, nyanyi dia. Nanti malah ikut ini Indonesian Idol. Iya. Tapi di sana banyak yang ikut Indonesian Idol ya Pak ya? Iya kan mahasiswa kita ini banyak juga yang pinter nyanyi nih. Makanya kemarin lomba dari PPS itu kan ada yang juara juga. Oh iya, Masya Allah. Iya, baru ingat saya. Ayo silahkan. Makanya bakat jadi guru PAUD-nya ini. Siapa yang mau pimpin? Ayo, Nur Sehan atau Nur Aprilia ini? Siapa ini Nur Aprilia ini? Bahasa dengan Ibu ya. Mikrofonnya semuanya baru bisa. Ayo.
Semuanya nyalain mikrofonnya, dipimpin oleh Nur Sehan ya. Siap, Bapak. Satu, dua, tiga. Biar samaan. 5 jari kanan ya. Ya. Ini, Pak. Ayo mulai. Ayo Sehan. Yuk, 1, 2, 3. 5 jari kanan. 5 jari kananku, 5 jari kiri, kuku gabung jadi 5 jari kananku, 1 jari kiriku, gabung jadi kuat jembatan panjang. Gimana bentuknya gini ya? Ayo digas. Mau yang itu atau yang hitung 1, 2, 3? 1 dan dua-duanya. Ayo nyanyi. Perwakilan aja Pak, macet-macet suaranya. Yang 1, 2, 3 aja. Ayo siapa? Biar bisa kompak. Perwakilan dari masing-masing kelas, Pak. Ya, perwakilan. Ayo siapa yang hitung? Nih, yang pakai cadar ini siapa yang pakai cadar? Ayo, guru PAUD masa disuruh nyanyi, takut ini. Perwakilan 1 atau 2 orang aja. Suaranya mana nih? Sampai deh. Sampai orang aja. Saya Ibu. Ya, suaranya saja. Suaranya Yang saja. tidak ikut bernyanyi yang tidak ikut bernyanyi dimatikan mikrofonnya. Jari kiri jadi Oke, terima kasih. Jadi itu adalah salah satu bagaimana agar proses pembelajaran ketika kita mengelola kelas, anak yang sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh dalam proses pembelajaran, kita bernyanyi bersama-sama. Nah, jadi
Di sini ada beberapa hal ya yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Pertama, kita menunjukkan perhatian kepada siswa, ya. Kita tunjukkan perhatian kepada mereka tentang mungkin barangkali di dalam proses pembelajaran anak ada kesulitan. Kakak abang mengerti apa yang susah ya, mungkin pensil kakak ada. Jadi kan kalau di dalam ruangan kelas itu biasanya mereka punya kotak pensil masing-masing dan tempat buku masing-masing, dan itu sudah diberi nama. Ya, kalau misalnya ada anak yang tiba-tiba dia nggak menulis, artinya pensilnya kemana gitu. Jadi guru harus bisa memberikan perhatian terhadap hal-hal yang kecil seperti itu, karena itu adalah bentuk bagaimana agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan optimal. Ya, selain itu di dalam satu ruangan kelas TK ini biasanya terdapat 2 orang guru. Siapa aja mereka? Yang pertama guru di TK itu Guru biasanya ada tetap, 2. guru Guru tetap tetap sama atau guru pendamping. kelas dan guru pendamping. Pendamping. Benar sekali. Jadi untuk guru kelas ini tugasnya adalah apa? Dia sebagai wali kelas, dia yang mempersiapkan materi pembelajaran. Dia yang mempersiapkan media apa yang akan digunakan pada hari itu. Nah, kemudian tugas guru pendamping apa? Menilai, mengamati. Oke, apa lagi? Lupa, Bu. Iya. Ya, tugas guru pendamping di sini adalah dia yang memperhatikan semua peserta didik. Jadi ketika guru kelas memberikan materi kepada anak di depan kelas, ya sambil memegang media pembelajaran, biasanya itu tangan guru kelas itu penuh. Di satu dia megang media pembelajaran, di satunya dia memegang sebuah hal yang bisa menarik perhatian anak ya. Ada satu contoh dan satunya hal yang harus dikerjakan anak. Nah, tugas guru pendamping adalah memperhatikan sekeliling kelas, melihat apakah ada anak yang rewel, apakah ada anak yang tidak fokus, dan lain sebagainya. Itu tugas guru pendamping. Lalu memberikan instruksi dengan jelas. Nah, kalau jadi guru TK, kalian harus bisa menyampaikan kata-kata itu dengan jelas. Kenapa? Karena kemampuan daya tangkap anak, kemampuan perkembangan bahasa anak, itu mereka akan menangkap jelas apa yang disampaikan oleh guru. Gunakan kata-kata yang jelas, yang terang, yang sederhana ya. Yang pokoknya kata-kata itu harus bisa dipahami anak dengan mudah. Jangan gunakan kata-kata yang tinggi, ya yang sulit untuk dimengerti anak. Nah, tapi jangan pula kata-katanya yang seperti kakak mau minum atau minum, ya ujung-ujung kata aja ya, tidak boleh ya, walaupun kalian mengajarkan anak KB besok. Atau mau mimi, nah, begitu mungkin bahasa Harus ini jelas. Untuk di beberapa daerah bahasa mimi itu mungkin menjadi sebuah pembiasaan yang wajar ya Pak Amar. Mungkin di Jawa kata mimi minum itu hal yang wajar ya. Nah, tapi untuk di beberapa tempat mungkin kita menggunakan kata minum. Kalau mimi mungkin konotasinya agak berbeda gitu ya. Kalau di tempat saya tidak pakai bahasa mimi. Mimi itu untuk di rumah aja. Nah, jadi kalau di sekolah kakak minum, kakak mau minum, nah gitu kita membiasakan bahasa yang jelas kepada anak. Lalu kita harus bisa mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di antara anak, baik secara lisan maupun dengan efektif. Ya, kita harus menghindari kata-kata yang kasar, jangan sampai membuli anak, begitu. Kemudian mampu menghindari pembicaraan yang tidak penting. Jadi ketika proses pembelajaran sampaikanlah hal yang memang input yang memang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, memperhatikan kondisi optimal. Ya, keterampilan kelas mempertahankan, ini salah ketik saya, mempertahankan kondisi optimal pembelajaran. Nah, di sini adalah bagaimana guru memodifikasi perilaku. Ya, guru membuat daftar konselor misalnya, ada anak yang suka mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu guru harus punya catatan. Ya, besok kalau kalian magang atau PPL, ini bisa jadi pengamatan awal. Anak yang si A misalnya, si Amat dan si Amit ya.
si Amit nih kok nakal sekali. Kenapa dia ya suka ganggu temennya gitu kan? Atau si Amat yang suka diem aja, murung aja, kenapa? Atau kalian menemukan anak yang usianya sudah seharusnya masuk SD, tapi dia belum juga masuk SD, belum juga tamat TK, itu kenapa? Jadi harus mengetahui sebab. Jadi harus dipahami sebab-sebabnya ya, kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian, oh iya nih Pak Amar sudah mengingatkan waktunya, saya keasikan ngobrol. Oke, jadi kita teruskan aja ya, saya percepat sedikit. Mengelola kelompok ini ya, variasi stimulus ini bagaimana menarik perhatian, tadi di awal sudah kita sampaikan bagaimana menarik perhatian anak, kemudian peserta didik. Nah, anak didik itu kita ajak berpartisipasi untuk proses pembelajaran, misalnya membagikan lembaran tugas kepada kawan-kawannya atau mengumpulkan hasil karyanya, ya, membawa ke depan. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak, kita bisa mengetahui bagaimana anak ini mengikuti proses pembelajaran. Dalam variasi stimulus ini terbagi 3 ya. Di sini ada variasi style mengajarnya seperti apa, kemudian ada juga bagaimana interaksi antara guru dengan murid di sini ya variasinya. Kemudian ada juga variasi dari media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Jadi dari 9 keterampilan dasar yang Ibu sampaikan ini, silahkan Anda pilih mau menggunakan yang mana nanti ketika magang, ketika PPL. Boleh diteruskan ininya? Yang tadi. Apa yang harus dilakukan seorang guru sebelum dia masuk kelas atau sebelum dia mengajar? Tadi sudah kita bahas di awal ya, menyambut anak, kemudian baris berbaris, apalagi? Nyanyi ya barangkali. Menanamkan pembiasaan disiplin pada anak, membuka sepatu, menaruh di loker ya. Ya, Bu. Cuci tangan sebelum masuk kelas. Ya, benar sekali. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang guru itu memang harus dipersiapkan sedemikian rupa, memperhatikan kondisi kelas tadi ya, itu yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian guru harus membangun image diri itu sebagai seorang pengajar yang profesional. Ya, sekalipun kalian masih baru magang nih misalnya dan berada di sekolah, tapi kan harus percaya diri. Oh, saya nih akan jadi guru yang tauladan nih bagi anak-anak gitu, yang akan disayangi bagi anak-anak. Kuncinya di PAUD itu adalah kita disayangi sama anak-anak, jadi guru idola. Menyenangkan sekali. Gimana Pak Amar? Menyenangkan Pak Amar ya ketika menjadi dosen idola. Luar biasa. Iya, jadi kebanggaan tersendiri lah ya. Iya. Meskipun kita kadang-kadang tidak merasa seperti itu, tetapi ketika ada apresiasi dari murid kita, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Iya, benar sekali. Luar biasa berarti Pak Amar nih. Saya harus belajar ilmunya apa ya Pak Amar ya, supaya diidolakan oleh mahasiswa. Iya. Nah, yang berikutnya adalah jadilah guru yang selalu terbuka. Ya, terbuka di sini mau menerima pendapat, ya, mau menerima koreksi, menerima ide. Bahkan kita harus mengajak anak, jangan salah loh ya, anak TK itu mereka punya ide-ide yang cemerlang. Jadi ketika proses pembelajaran, kita boleh bertanya, kakak, abang, kira-kira ini bagusnya dibuat apa ya? Nah, jadi mereka akan punya ide cemerlang. Mereka akan punya gambaran kreativitas yang berbeda gitu ya, yang bahkan kita mungkin tidak terpikirkan. Nah, ini harus kita, jadi ketika belajar kita harus mengajak. Nah, di TK itu biasanya ada berbagai macam kegiatan-kegiatan tambahan ya, seperti market day atau cooking class dan lain sebagainya yang melatih life skill anak. Nah, ini kita harus melibatkan anak-anak di kelas kita. Mereka itu maunya apa? Atau kita melibatkan orang tua ketika ada rapat pertemuan POMG namanya, pertemuan orang tua, murid, dan guru, dan ini harus ada di setiap sekolah.
Dalam rapat pertemuan itu kita menawarkan kepada orang tua, inginnya anak ini punya kreativitas apa nanti, ya. Misalnya pengen anak bisa membuat donat. Nah, kita melibatkan mereka dalam proses pembuatan itu. Itulah guru yang terbuka, kemudian melakukan refleksi, ya. Kemudian melakukan perbaikan RPP, RPH. Nah, perbaikan RPP, RPH ini kita sesuaikan dengan kita perhatikan dari tiap semester apa kekurangan-kekurangan dan kelebihan dari semester sebelumnya ke semester berikut. Silahkan diteruskan. Nah, kegiatan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya secara tidak langsung, kita bahas di dalam perkuliahan kita tadi. Jadi ini silahkan dibaca aja nanti absensi dan lain sebagainya ini. Keterampilan pada kegiatan inti apa saja, ini disesuaikan dengan tema pembelajaran. Kemudian guru pun menyesuaikan mau menggunakan model pembelajaran apa pada kegiatan inti. Misalnya di sekolah itu model area, atau model sudut, atau model sentra. Nah, tentu yang dipersiapkan guru adalah media pembelajarannya, bahan-bahan dan alat yang ada di setiap sentra itu harus ready. Selesai anak dari sentra balok, mereka mau ke sentra mana? Nah, jadi di sentra yang akan dituju itu harus sudah selesai, misalnya sentra agama. Sajadahnya harus ada, ya. Kemudian mukenanya harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan anak. Guru yang menunggu di sentra masing-masing juga sudah harus ready, sudah harus siap, gitu. Dengan semua perangkat mereka, dengan semua perangkat penilaian mereka, ya. Perangkat penilaian itu ada berbagai macam, observasi, kemudian anekdot, dan lain sebagainya, sesuai dengan asesmen pembelajaran untuk anak ini. Boleh dilanjut? Nah, ini pertanyaan terakhir, ini sudah masuk kepada apa urgensi menguasai KDM. Ini ada terangkum dalam UU nomor 14 tahun 2005, itu pada pasal 1, urgensi menguasai KDM salah satunya adalah sesuai dengan kompetensi seorang pendidik yang tadi ya, yang sudah kita bahas ya. Di awal itu ada 4, kompetensi profesi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kemudian kompetensi kepribadian atau personal. Nah, ada 5 konten lagi. Siapa yang mau mengisi kelima ini? Silahkan, mungkin 2 orang sajalah, atau berapa terserah ya Pak Amria yang mau menjawab apa urgensi menguasai KDM ini. Apa sih pentingnya kita menguasai kreativitas dalam mengajar, keterampilan dalam mengajar ini, KDM ini, keterampilan dasar mengajar maksud Ibu. Ini sudah yang terakhir ya, link yang terakhir ya Nak ya. Ibu, yang terakhir. Oke. Nah, mungkin waktunya bertepatan juga dengan waktunya, materinya juga sampai. Ya, silakan 1 atau 2 orang. Bisa Ibu? Silakan, monggo. Untuk, kalau nggak salah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga kita membutuhkan keterampilan dasar mengajar. Ya, pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga kita membutuhkan. Oke, 1. Yang berikutnya siapa? Dapat bintang 5 nanti nih yang menjawab nih. Suaranya hilang. Halo? Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Pak Sri Suryati. Silahkan Sri Suryati. Agar kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan apa yang sudah kita Ya, oke. Bagus ya. Oke. Jadi penting kita menguasai keterampilan dasar mengajar ini, selain dari poin pertama yang Ibu sampaikan, ini memudahkan kita untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada anak.
memudahkan kita untuk berinteraksi kepada anak, memudahkan kita untuk menguasai mengelola kelas, menguasai lingkungan di dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian ingat ya tadi kompetensi dasar ini how to teach dan what to teach, bagaimana cara mengajar dan apa yang harus diajarkan, ya. Kita harus menguasai metode semua hal, dan ini membuat kita lebih mudah untuk menyampaikan materi, ya, membuat kita lebih mudah untuk bisa berinteraksi dengan anak usia dini. Ya, saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Demikian Adinda semuanya, mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari Ibu, karena di sini kita hanya sifatnya sharing ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Berapa lama waktunya lagi Pak Amar? Silakan yang mau bertanya. Kita waktunya sampai lewat 40. Ini sudah lewat 26. Jadi mungkin sekitar 2 penanya. Silakan kalau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Silakan. Terkait dengan kita harus mensamaratakan atau definisi terhadap anak di dalam kelas. Bagaimana sih tips yang baik untuk kita sebagai guru agar tidak bersikap pilih-kasih terhadap anak? Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, ketika melihat anak yang kurang yang kotor misalnya, yang tidak sama dengan teman, ada anak yang suka gemasin dan lain sebagainya. Iya. Mungkin bisa langsung satu pertanyaan lagi ya Pak Amar biar kita langsung jawab. Ini tadi mengenai bagaimana menjadi guru, ya. Oke. Satu lagi silakan. Yang tidak pilih kasih. Satu lagi ada yang mau bertanya? Ada. Ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi. Yang pertama tadi terkait dengan pilih kasih ya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ibu mau bertanya, Bu. Iya, silakan Wilhelmina Siapa? Angela. Bu. Cantik sekali namanya. Kok saya baru dengar ya nama ini ya? Enggak, Bu, itu akun mama soalnya HP. Wilhelmina Angela namanya Pak Amar. Enggak, Bu. Oh, bukan. Iya, saya baru dengar nama ini ya. Siapa namanya? Perkenalkan diri. Nama Ambar Firdaus Amrullah dari kelas 6A. 6A, oke. Siapa? Firdaus ya? Iya. Ambar ya? Yang Oke, Ambar. Bagaimana cara mengatasi emosi atau bersikap yang baik gitu untuk ngomong sama anak, cara bicara yang baik gitu supaya anak tuh nggak mudah berubah suasana hatinya saat belajar. Oke. Ini ya, 2 ini aja ya. Ya. Oke, baiklah Adinda semuanya. Tadi pertanyaan yang pertama dari Sri Sumiati ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ambar Firdaus Ambar atau Wilhelmina Angela. Ambar Firdaus. Cantik sekali namanya, Masya Allah. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan kita ini pertanyaan adik-adik ini Pak Amar ya adalah bentuk pertanyaan yang sifatnya lebih kepada kedekatan emosional.
Ya. Jadi tidak pilih kasih kepada anak didik itu yang harus kita perhatikan adalah kita harus melakukan pendekatan kepada mereka. Kita mengenali karakter anak itu bagaimana ketika di dalam kelas. Satukan jiwa kita sebagai seorang pendidik dengan anak. Jangan salah ya nak ya adinda semuanya, ketika kalian berada di dalam kelas, kalian akan menemukan anak-anak yang berbeda karakter. Kalau kelas KB itu biasanya karena usia 2-4 tahun itu hanya ada ya paling banyak 7 orang dengan 1 orang guru, dan itu memang sudah sangat luar biasa sekali. Kalau idealnya kelas KB itu 1 orang guru itu hanya 4 orang anak lah. Jadi mungkin bisa ditemukan dan di berbagai tempat itu berbeda. Kalau saya dulu mengatasi anak KB itu 1 kelas ada 8 orang. Dan memang ada yang orang tuanya sempat memperhatikan, ada orang tuanya memang acuh tak acuh. Untuk kelas KB ya ada yang begitu. Tapi kalau untuk kelas A, 1 kelas itu idealnya kan 15 ya. 15 anak idealnya di TK ataupun di kelas B. Sikap kita sebagai seorang pendidik, ya bersikaplah yang sewajarnya. Tunjukkan kasih sayang. Jangan memilih, jangan dipilih, jangan dipilah. Karena kembali tadi kita harus memahami anak ini sama-sama memiliki kebutuhan esensial. Itu yang patut kita pahami bersama. Kebutuhan secara psikologis. Tentu dia akan merasa iri ya kalau misalnya kalian hanya sayang atau kita hanya sayang dengan anak yang baby face ya, yang good looking aja. Nggak adil bagi dia yang terlihat tidak terawat. Justru anak yang tidak terawat itulah yang kita harus dekati secara emosional. Kita cari tahu kenapa orang tuanya tidak sempat memperhatikan dia. Bahkan dia tidak pakai kaos kaki ketika berangkat ke sekolah. Itu kita harus cari tahu ada apa. Nah, kita dekati. Jangan salah, anak umur 3 tahun itu pintar loh, adik-adik semua. Saya pernah bertanya langsung dengan anak umur 3 tahun, dan dia sangat pintar sekali menceritakan kejadian dia di rumah. Sampai di sekolah dia menceritakan dengan benar-benar bagaimana ibunya kepada dia. Jangan salah. Jadi ketika ada anak yang seperti itu, ya dekati. Kakak kok nggak pakai kaos kaki kakak mana? Kita dekati. Tidak ada kaos kaki mungkin, atau belum beli, atau mama belum sempat ke pasar. Kenapa? Mama sibuk jualan. Ada loh ya adik-adik yang umur 3 tahun itu pintar menjawab begitu, umur 4 tahun, dan itu sangat menggemaskan sekali. Jadi berikanlah perhatian dengan penuh. Kita tentu calon pendidik ya, dan kita sudah tahu 4 kompetensi dasar tadi, yang terutama ini berkenaan dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi personal. Juga kompetensi sosial. Nah, pertanyaan kedua, cara bicara yang baik. Ini cara bicara yang baik ini kenapa kiranya anak itu ambar? Enggak tahu Bu, kadang waktu itu kan ada kejadiannya. Iya. Nah, silahkan diceritakan kejadiannya. Kan enggak tahu sih, mungkin karena kurang peka mungkin sama suasana hatinya dia, jadi tanpa sadar anaknya udah ngambek duluan, jadinya nggak mau masuk kelas, terus lari ke ibunya, kadang nggak mau masuk lagi. Oh gitu ya. Jadi ini kejadian di Ambar ya. Iya, Bu. Jadi sekarang anaknya gimana, belum baik juga? Waktu itu kan masuk lagi hari berikutnya tuh, tapi nggak ada masuk ternyata anaknya. Oh, nah coba Ambar gini ya, solusi dari Ibu. Dulu ketika ada anak murid Ibu yang tidak masuk kelas, datang ke rumahnya Ambar. Datang ke rumahnya, atau mungkin gini, kita pertama jalin komunikasi dulu kepada ibunya. Kita tanya, kenapa si kakak tidak masuk Bunda? Kira-kira kenapa? Apa dia ada masalah dengan temannya? Itu harus dicari tahu, atau di dalam kelas kita bertanya dengan temannya, si abang mana ya? Misal namanya Bang Nabil. Kakak tahu di mana rumah Bang Nabil? Atau ya kita adakan pendekatan dengan teman-teman di kelas dahulu. Abang tahu di mana rumah Bang Nabil?
mungkin ada yang tahu, mereka akan beritahu. Kalau tidak tahu, mereka akan menjawab tidak tahu. Nah, pendekatan kemarin Bang Nabil, kenapa ya anak akan jujur bercerita ya Pak Amar ya. Anak ini adalah makhluk paling jujur di dunia. Mereka tidak akan menyembunyikan apapun. Terlebih kalau kita menggunakan komunikasi yang baik dan dengan penuh kasih sayang kepada anak, mereka akan menjawab, mereka akan terbuka. Bahkan anak di sekolah akan lebih terbuka kepada gurunya ketimbang dengan orang tuanya di rumah. Percaya sama saya, itu memang terjadi. Dimanapun, anak akan lebih manut dengan gurunya ketimbang dengan orang tuanya. Nah, itu pun perlu kita cari tahu kenapa, ada apa sebenarnya. Bagaimana pola asuh orang tua di rumah lagi ya. Kembali lagi ke sana. Jadi gitu ya Ambar. Coba Ambar tanya dulu sama temannya. Kemarin si kakak sama si abang itu ada masalah apa dengan temannya barangkali. Terus dia ngambek kenapa. Sehingga Ambar ada terucap apa dengan sang anak. Kalau misalnya Ambar ada terucap salah kata, mungkin Ambar bisa datang ke rumahnya, menjenguk dia dan membujuk dia kembali untuk datang ke sekolah. Dengan mengatakan, teman-teman kakak atau teman abang kangen loh, pengen main lagi sama abang, pengen belajar lagi sama kakak gitu. Ayo kita ke sekolah lagi, kan kakak pintar, nanti dapat bintang 5, dapat hadiah. Ya, gunakan pendekatan emosional. Jadi gunakan juga kata-kata yang bisa merengkuh jiwa anak. Jadi anak kepengen deket sama kita terus. Jangan lupa untuk selalu memeluk anak. Ya, yang saya kasih nih Pak Amar, yang pernah terjadi sama saya. Bahkan ketika anak itu tidak mau belajar ya Pak, dalam kelas, saya tanya sama ibunya, Bunda kenapa sih kakak tak mau masuk? Emang anaknya pendiam banget. Dia nggak mau karena ada temannya yang mengganggu. Sampai dia nggak mau masuk kelas. Solusinya apa pada saat itu? Saya jadi guru privatnya. Jadi selesai dengan izin dari sekolah tersebut ya. Selesai dari sekolah itu saya mengajar ke rumah, pulang dari sekolah itu selesai saya langsung ke rumah yang bersangkutan, atau ketika pagi hari saya menyempatkan diri untuk menjemput dia, ya. Artinya memang kita memberikan perhatian ekstra dan itu dengan izin dari kepala sekolah. Dan itu memang sudah ada komunikasi antara orang tua, guru, dan kepala sekolah. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, Ambar. Ambar harus, kalau memang anak itu belum mau masuk, ya bicarakan dengan sekolah, dengan kepala sekolah, ini anak ini permasalahannya bagaimana kita selesaikan. Karena kan tidak mungkin kita membiarkan permasalahan itu larut dibawa anak pulang ke rumah gitu. Nah ini mungkin saran dari Ibu kepada Ambar gitu. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia atas pencerahannya sama kita semua. Ini adalah kuliah yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita karena kita langsung dihadapkan dengan situasi yang real ya, apa yang terjadi atau apa yang pernah dirasakan oleh Ibu. Iya. Dan kami berharap apa yang disampaikan oleh Ibu Lia ini bisa sama-sama kita perhatikan bersama-sama nanti ketika kita sama-sama terjun di dunia pendidikan, terutama adik-adik yang sekarang sedang mengampu mata kuliah micro teaching, bagaimana hal-hal ini bisa nanti diimplementasikan secara nyata, sehingga nanti ketika melakukan praktik, PPL, kemudian nanti ketika lulus itu bisa menjadi guru yang dikangeni gitu ya, guru yang diidam-idamkan, guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Saya rasa saya tidak perlu membuat kesimpulan, Bu. Tetapi setidaknya ada 2 poin yang ingin saya pertegas, bahwa yang pertama, segala sesuatu itu butuh proses ya, Bu ya. Iya. Bu Lia misalkan mengajar, itu tidak serta-merta kemudian langsung disayangi oleh anak-anak, tetapi beliau butuh proses, mempelajari dulu bagaimana karakteristik anak, bagaimana kondisi orang tuanya, bagaimana lingkungan sekitarnya. Jadi tidak serta-merta ketika kita baru masuk itu kemudian tiba-tiba kita bisa menjadi guru yang disenangi oleh anak-anak, tetapi segala sesuatunya butuh tahapan dan butuh proses, dan itu yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kemudian yang kedua, bahwa setiap anak itu adalah unik. Jadi jangan sampai kita menyamakan antara satu anak dengan anak yang lain, dan jangan sampai kita menilai anak itu
hanya dari kejelekannya saja, tetapi melihat keunikan dari masing-masing anak, keterampilan dari mereka, karena setiap anak itu pasti memiliki keterampilan, karakteristik, kreativitas yang beragam. Nah, barangkali itu Bu Lia, sekali lagi saya sebagai dosen pengampu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Ibu, dan juga mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus berlanjut, tidak hanya secara virtual, barangkali nanti bisa bertemu secara langsung saat berkunjung ke Lombok. Amin, insya Allah. Dan kita bisa langsung bertemu ya dengan adik-adik mahasiswa kami. Insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga, baik bagi saya sebagai dosen pengampu maupun bagi adik-adik mahasiswa kami sebagai calon guru PAUD ke depannya nanti. Amin. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, informasi yang sangat penting bagi kita dalam rangka memajukan dunia pendidikan anak usia dini. Mungkin itu saja Ibu, karena waktu kita sangat terbatas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kami tidak bisa menyiapkan makanan atau minuman ini ya. Masya Allah, saya menunggu nih dari tadi nih. Seharusnya ada pelecing Lombok ini ya. Iya tuh, aduh gimana nih ya, tapi saya udah merasakan dulu saya di Jogja. Nanti kami tunggu kedatangannya di Lombok Bu Lia ya. Amin, insya Allah, mudah-mudahan bisa datang ke sana. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Untuk terakhir barangkali adik-adik diaktifkan semua mikrofon dan kameranya. Kita ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Ibu sebelum kita mengakhiri. Kita sama-sama menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lia, adik-adik semua. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Di Lombok sudah masuk waktu asar ini. Iya. Terima kasih Ibu. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik mahasiswa. Pak Amar ya atas sambutannya diskusi yang luar biasa. Ya, sama-sama Ibu Adik-adik Lia. semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi adik-adik juga. Amin. Dan kita mudah-mudahan bisa terus bersilaturahmi ya. Jika ada nomor HP Ibu boleh WA, kalau mau sharing juga boleh. Pengen curhat juga boleh, nggak apa-apa ya. Kita teruskan komunikasi, pengen ini Bu gimana sih anak yang gini-gini, anak yang tantrum apa, itu boleh lah kita saling tukar informasi ya. Terima kasih Bu. Dan nomor WA Ibu. Iya, Berarti ada kesempatan buat kita ini, silakan dimanfaatkan ya adik-adik ya. Ya, terima kasih Pak Amar ya undangannya sama orang di Lombok ya Pak ya. Terima kasih semuanya ya kita. Iya insya Allah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.